ngebahas tema apa nih Mbak Novi? Tema apa ya? Hai semuanya, jumpa lagi bersama podcast Himasi. Kalian mau yang asik, mau yang greget, cuma ada di hari Jumat. Di mana? Di Himasi Podcast Every Friday. Nah, halo, aku Widiawati Dewi dari Sistem Informasi semester 7. Dan di samping aku udah ada narasumber kita nih. Coba siapa nih Mbak? Halo, saya Novi Fitrianingsih dari jurusan Sistem Informasi. Nah, jadi Mbak Novi ini adalah guest star kita nih buat tema podcast kita hari ini. Nah, kita akan ngebahas tema apa nih Mbak Novi? Tema apa ya? Yang pasti bakal bermanfaat banget nih buat kalian semua yang nonton podcast kita hari ini. Ya, semoga bisa memotivasi kalian semua ya. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah tips menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, dari tema aja udah menarik nih ya, dan pasti kalian udah bisa berpikir nih, berarti narasumber kita adalah mahasiswa yang berprestasi. Betul begitu Mbak? Mungkin. Oke deh, sebelum kita masuk ke tema kita pada podcast hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama Mbak Novi, biar teman-teman juga lebih mengenal nih siapa sih Mbak Novi tuh. Ya, kenalan nih jadi ya. Ayo dong, biar kan ada pepatah nih Mbak, tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, jadi saya Novi Fitrianingsih itu dari program studi Sistem Informasi di Universitas Catur Insan Cendekia. Kebetulan saya kuliah di CC ini jalur beasiswa full. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya Mbak ya. Iya dong. Full ya Mbak? Iya. Mantep gak tuh? Terus Mbak juga ini udah skripsian ya Mbak, tinggal nunggu wisuda ya. Alhamdulillah. Menuju alumni nih guys. Iya, Mbak Novi. menuju OTW. Wisuda kan nih Mbak? Harusnya bisa Harus ya. Sudah ya. Oke, siap. Nah, jadi itu tuh guys. Tadi Mbak Novi udah perkenalan singkat nih tentang ya sedikit profil dari Mbak Novi biar kalian lebih bisa mengenal siapa sih Mbak Novi. Oke, nah sekarang kan tadi Mbak udah cerita ya, Mbak itu masuk ke Universitas CIC yang sebelumnya namanya masih STIMIK ya Mbak? Iya. STIMIK CIC ini melalui jalur full beasiswa ya Mbak? Nah, bisa diceritain nggak sih Mbak, kenapa Mbak memilih untuk kuliah di sini dan gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa full itu? Waktu itu sebenarnya saya juga ikut jalur senam PTN, SBMPTN gitu di SMA tuh ya. Ya. Tapi mungkin belum rezekinya, jadi saya nggak lolos. Sampai akhirnya saya nyari kampus yang ada di Cirebon supaya deket juga sama orang tua. Kebetulan orang tua juga nggak mau jauh dari anaknya gitu kan. Apalagi anak cewek ya Mbak ya? Iya betul. Jadi akhirnya saya nyari yang sekiranya nanti jurusan terus segala mata kuliah pelajarannya saya pelajari nantinya itu bisa bermanfaat untuk kedepannya, terutama di dunia pekerjaan gitu kan. Akhirnya waktu itu ada acara Univ Day di SMA Negeri 1 Palimanan. Kemudian saya datang ke standnya CIC. Oh, standnya ya. Nah, kebetulan di situ ditawarin formulir jalur beasiswa full gitu katanya. Akhirnya saya ngisilah formulir itu, terus daftar, ikut seleksi, tes, interview, kemudian dapat pengumuman. Akhirnya saya diterima sebagai penerima beasiswa full di sini. Wow, keren banget ya teman-teman. Tepuk tangan buat Mbak Novi. Wah, gimana tuh Mbak perasaannya, kayak kaget dan gak nyangka gitu gak sih Mbak gitu, kayak kan awalnya tadi Mbak udah cerita ya, awalnya Mbak tuh ikut SNM ya, sama SBM. Betul. Nah itu kan cuman emang belum rezeki ya Mbak, akhirnya Mbak memilih untuk akhirnya kuliah di STIM CIC. Mohon maaf, Universitas CIC ya sekarang karena udah berubah nama. Berarti gimana tuh Mbak rasanya pas baca pengumuman ternyata Mbak masuk nih, dapet beasiswa full gitu tuh? Ya waktu itu kan semua
pendaftar jalur beasiswa itu kan dikumpulin dalam satu ruangan. Terus kemudian saya dipanggil Novi Fitrianisi, tiba-tiba si bapaknya itu ngucapin selamat ya dapat beasiswa full. Saya antara seneng, bangga, gimana sampai speechless. Oh gitu. Iya, speechless. Kaget gitu ya Mbak, lebih ke kaget gitu. Kaget yang gak nyangka aja gitu. Tapi ya bersyukur, Alhamdulillah ya Mbak, berarti rezekinya Iya. gitu kan. Wow, keren banget ya teman-teman. Terus nih, Mbak kan akhirnya masuklah di kampus tercinta kita ini, Universitas CC, dan memulai perkuliahan. Nah, dari perkuliahan Mbak ini kan Mbak ngambil jurusan sistem informasi ya Mbak. Betul. Ada nggak sih Mbak mata kuliah yang Mbak suka banget gitu tuh, atau yang gimana deh pokoknya favorit Mbak banget gitu? Apa ya? Semuanya favorit kali ya. Cuma ya mungkin ada, pastilah ya, setiap mata kuliah itu ada kesulitannya gitu kan, betul. ada tingkat kesulitannya. Tapi ya selama saya mengikuti perkuliahan itu ya udah dijalanin aja, dan ya semuanya favorit menurut saya ya mata kuliahnya. Jadi enggak saya lebih suka mata kuliah apa gitu, enggak sih, enggak lebih dominan kemana, enggak, karena saya mengikuti semuanya tuh ya gitu. Jadi rasanya semuanya favorit gitu. Jadi ya setidaknya bisa mengikuti semuanya ya Mbak ya. Nah, dengar-dengar juga nih teman-teman, Mbak Novi ini adalah salah satu mahasiswa peraih IPK tertinggi nih. Waktu itu pas semester berapa nih Mbak? Boleh diceritain nggak sih? Waktu semester berapa ya? Saya tuh kalau nggak salah dapat 2 kali mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi di jurusan sistem informasi. Kalau nggak salah waktu semester pertama, kalau nggak salah. Maksudnya iya pas tingkat pertama itu saya dapat sebagai IPK terbaik. Keren banget. Kemudian itu tuh kalau nggak salah tahun 2016-2017 tahun akademiknya. Kemudian pada tahun 2018-2019 saya juga alhamdulillah dapat. Alhamdulillah ya ampun, Mbak Novi pinter banget sih Mbak. Ya ampun, bagi tipsnya dong. Mbak makannya apa sih Mbak bisa pinter kayak gitu? Tempe tahu. Tuh guys, aku tuh kadang speechless juga, sumpah deh. Mbak Novi tuh emang bener pinter banget teman-teman. Enggak, biasa aja. Mbak jangan merendah gitu deh. Tapi emang beneran Mbak Novi tuh orangnya aktif, pinter juga, pokoknya cutting the best deh kalau menurut aku. Aduh, jadi terharu deh. Tersanjung gitu kan. Ini bukan peres ya guys gitu. Tapi emang beneran Mbak Novi tuh emang anaknya pintar, orangnya juga baik, supel, pokoknya asik banget Mbak Novi tuh ya. Cuman alhamdulillah, makasih ya. Iya, sama-sama Mbak gitu. Terus setelah perkuliahan Mbak di sistem CC, pernah mengikuti lomba apa aja sih Mbak? Dengar-dengar Mbak pernah ikut lomba ini ya, Pilpres, Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi LLDP ya, itu dari LLDP ya. Tingkat terakhir 4. Boleh diceritain nggak sih Mbak, gimana tuh ikut lomba itu? Lomba itu. Jadi kebetulan waktu itu tahun 2019 ya, tahun kemarin saya itu ikut seleksi dulu di kampus. Jadi kan ada beberapa mahasiswa yang mengikuti seleksi untuk dapat lanjut ke lomba tersebut. Ya bikin karya tulis itu. Nah kebetulan setelah diseleksi sama dosen, kemudian ternyata saya yang terpilih gitu kan. Akhirnya saya lanjut ke tingkat ranking 4 itu. Nah terus kebetulan waktu itu lombanya itu di Universitas Wiralodra Indramayu. Oh di Indramayu ya. Jadi itu sewilayah 3 termasuk Subang juga masuk itu. Oh itu rayon 4 ya, juga masuk ya? Iya. Masuk. Itu lumayan banyak ya pesertanya, lumayan banyak. Jadi ada berapa tuh Mbak pada saat Mbak lomba, kalau boleh diceritain? Berapa ya? Maksudnya berapa peserta yang Mbak lomba ikuti itu? Kurang tahu ya kalau berapa pesertanya, saya lupa nih berapa pesertanya, cuma lumayan banyak. Dari setiap kampus itu ada ngirim ya? Ngirim satu perwakilan.
Terus di sana saya itu mengikuti beberapa seleksi. Jadi ada presentasi, kemudian ada wawancara bahasa Inggris, kemudian ada wawancara seputar apa ya, kayak wawasan saya gitu, pengetahuan saya. Pengetahuan ya. Jadi kalau nggak salah ada 3 tahapan di sana. Jadi ya selama itu cuma 1 hari sih, cuma 1 hari. Oh, baru 1 hari. 1 hari. Dan ya udah, saya ikutin semuanya dengan sebisa saya ya, pastinya sebisa saya, semampu saya, dengan niat ya. Tapi ya alhamdulillah belum rezekinya gitu. Jadi saya cukup sampai di situ gitu. Jadi belum bisa lanjut ke seterusnya. Mungkin nanti adik-adik SI yang lainnya ya bisa boleh ikutan nih, meneruskan jejak dari Mbak Nopi. Tapi bisa sampai oh iya satu ya, harus dong, kan bisa mewakili prodi kita juga, bisa mewakili kampus juga, kan itu suatu kebanggaan tersendiri ya buat diri kita kayak gitu. Iya, dan bangga juga buat kampus kan. Nah betul banget. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Pasti kalau mengikuti perlombaan tuh kalau menang udah biasa ya Mbak. Betul. Cuman kan dari perlombaan yang kita ikutin itu bisa diambil hikmahnya nih. Berarti kan ya kita harus lebih belajar lebih banyak lagi. Ya, Hitung-hitung nambah pengalaman ya Mbak. Betul. Jadi banyak pengalaman kalau ikut-ikut lomba seperti itu gitu. Terus melatih ini nggak sih Mbak, percaya diri kita. Itu Betul. penting banget nggak sih Mbak? Penting banget dong. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ya harus pede, apapun itu. Bukan hanya di lomba aja, ya kita berteman terus ketemu orang lain pun ya harus pede gitu kan. Optimis ya Mbak Iya. ya. Jadi jangan minder gitu. Kadang gini Mbak, mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen sih gitu kayak ikut lomba, cuman sadar nih kayak aku tuh gak begitu jago. Jadi pesimis dulu. Iya, pesimis dulu gitu tuh. Iya. Nah mungkin itu gimana tuh tanggapan Mbak, misalkan ada mahasiswa yang kayak gitu, aduh pengen sih ikut lomba ya, misalkan ih Mbak Nopi keren ya ikut lomba ini, pengen deh ikutan, cuman aduh takut, aku tuh gak jago banget di hal itu misalkan gitu, jadi aduh kayaknya kalah deh, jadi kayak udah pesimis kayak gitu. Ya. Tanggapan Mbak gimana nih gitu kalau ada mahasiswa yang seperti itu misalkan? Sebenarnya sih wajar ya, yang namanya manusia pasti pesimis dulu nih. Hmm. Kalau tingkat kepercayaan dirinya itu masih rendah gitu Iya, kan. betul. Sebenarnya jujur aja nih, saya juga dulu seperti itu. Waktu Oh. ikut ini nih, Iya. yang Filmapres, lomba Filmapres, saya tuh minder gitu. Mindernya tuh saya kurang fasih nih bahasa Inggrisnya, terus aduh nanti gimana ya, saya kurang bisa ini itu gitu. Tapi dengan support dari teman-teman, orang tua, dosen-dosen juga, setelah dapat support kayak gitu, akhirnya saya niat dalam hati juga, harusnya saya bisa nih nyoba dulu, kan saya belum nyoba. Iya. Harusnya saya bisa ngelakuin itu. Sebelum mencoba tuh ya harus niat dulu. Intinya harus niat dulu. Karena kan kita juga udah disupport sama teman-teman terdekat, dosen-dosen apalagi, Iya. berarti kan mereka sudah mempercayakan kepada kita gitu Betul, loh, iya. kita bisa nih gitu. Jadi alangkah baiknya ya dicoba dulu, jangan pesimis dulu. Betul. Jadi ya gitu, harus mencoba dulu, jangan pesimis dulu. Karena yakin dalam diri kita itu pasti punya kelebihan yang mungkin kita nggak tahu, tapi nantinya bakal kelihatan oleh orang lain gitu. Potensi terpendam lah ya istilahnya kayak gitu. Nah jadi mungkin buat potensi yang terpendam tuh biasanya mereka kalah ya Mbak sama rasa takutnya, malunya. Jadi potensi yang sebenarnya kita punya, yang kita miliki tuh jadi ketutupan gitu ya Mbak, jadi nggak kelihatan karena ya itu faktornya gitu. Kalian udah takut duluan, udah pesimis duluan, nggak pede. Pokoknya kalau bisa dikurangi ya Mbak ya. Harus dilatih tingkat percaya dirinya. Nah betul banget. Karena kan nggak ada yang tahu, siapa tahu kalian memang punya potensi yang besar gitu ya Mbak. Itu kan menjadi suatu keterbanggaan sendiri buat diri Sesuatu kalian yang gitu. gitu. Wow gitu kan. Diri sendiri juga orang lain gitu kan. Nah betul banget. Terus nih Mbak, tadi kan Mbak cerita nih pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah.
di LL Dikti tingkat Rayon 4. Iya. Nah, pernah nggak sih Mbak itu mengikuti perlombaan serupa, yaitu lomba karya tulis? Karena kayaknya Mbak ini suka banget ya Mbak menulis karya tulis ilmiah kayak gitu nih Mbak. Iya. Boleh diceritain nggak? Jadi sebenarnya waktu dulu juga saya tuh pernah ikut lomba karya tulis. Itu waktu semester 1 kalau nggak salah, semester 1. Nah, kebetulan saya itu dapat info dari teman mengenai lomba tersebut dari Universitas Brawijaya. Oh, Brawijaya di Malang. Ya, di Malang kalau nggak salah ya. Terus karena itu kelompok, jadi saya nyari teman. Kebetulan ada teman sekelas itu mau diajakin, yuk ikut lomba gitu kan. Iseng-iseng aja sih sebenarnya. Ya nyoba-nyoba aja, siapa tahu kan dapat kan, alhamdulillah. Alhamdulillah kan nggak ada yang tahu ya Mbak kalau rezeki iseng-iseng berhadiah namanya. Iya, padahal waktu itu saya masih, maksudnya belum jago-jago banget ya. Yang namanya menulis tuh ya udah masih asal bisa nulis gitu aja kan. Akhirnya saya nyari teman, kemudian saya nyari dosen, menghubungi dosen buat jadi mentor kita berdua gitu. Nah, temen yang Mbak ajak pada saat buat ikut lomba itu siapa nih Mbak, teman sekelas Mbak? Waktu itu saya tuh ngajak Reni Wahyuni, lagi nonton gak ya orangnya? Nah, Mbak Reni nonton ya. ya? Reni. Iya, jadi dulu saya ngajak Reni Wahyuni, kemudian saya sama Reni nih ngubungin dosen yang memahami terkait tema dari karya tulis itu. Akhirnya ya kami berdua ini mencari yang tepat gitu ya? Mencari informasi mengenai temanya sama dosen, jadi kita diskusi juga sama dosen gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, tema pas lomba itu tentang apa temanya? Dulu itu tentang ini perbankan. Perbankan. Iya. Perbankan. Waktu itu sih saya tuh sebenarnya nggak terlalu paham ya. Maksudnya pas pertama itu ini perbankan gimana ya? Saya pikir yang umum-umumnya aja gitu kan. Ternyata itu waduh susahnya minta ampun. Ternyata ya Mbak, nggak seperti yang dipikirkan awal gitu. Ternyata kok gini gitu, jadi speechless. Terus akhirnya membuatlah berdiskusi. Berarti pas lomba itu bawa nama kampus ya Mbak? Betul, pakai nama kampus. Atau dulu kan masih stand CC ya, jadi pakai stand CC. Terus akhirnya ngirim, terus pengumumannya gimana tuh setelah itu? Ya karena tingkat nasional juga, seluruh Indonesia. Wow. Ya, mantep banget juga, mantep banget. Lolos juga. Belum lolos belum rezekinya gitu. Belum rezekinya berarti. Karena waktu itu tuh ya iseng ya, coba-coba aja. Udahlah coba aja, siapa tahu rezeki gitu kan. Se-Indonesia langsung. Iya, tapi ya setelah proses seleksi mungkin kurang, ada banyak kekurangan mungkin ya, jadi ya belum lolos. Nah, jadi kan tadi Mbak udah bilang ya berarti belum rezekinya nggak apa-apa. Yang penting kan Mbak udah mencoba ya Mbak. Karena mungkin Mbak menyadari nih diri Mbak kayaknya saya punya potensi nih di bidang tata tulis karya ilmiah gitu. Jadi Mbak akhirnya menyadari potensi Mbak, akhirnya mencoba buat mengembangkan potensi yang Mbak punya. Itu bagus banget sih guys gitu. Jadi buat kalian misalkan punya potensi, jangan sungkan gitu, jangan ragu. Kayak Mbak Nopi misalkan gitu, ada lomba nih gitu, menarik, kayaknya seru nih gitu. Nah akhirnya Mbak Nopi ikut dan cari dosen pembimbing ya sebagai mentor gitu ya. Kayak gitu guys. Jadi kan kalian bisa menambah potensi dan wawasan kalian gitu tuh. Banyak banget ya Mbak pengalaman yang bisa diambil kalau misalkan sering ikut lomba ya Mbak? Pasti banyak. Dan itu pengalaman itu guru terbaik ya. Karena ada pepatah ya, pengalaman itu adalah guru terbaik. Gitu. Jadi buat kalian misalkan capek gitu ikut lomba nggak menang-menang terus, jangan kayak gitu. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat.
banget. Kalian harus lebih belajar, lebih giat lagi gitu, sampai kalian bisa mencapai apa yang kalian impikan, kayak gitu ya Mbak. Next, nah sekarang tadi kan Mbak, wah banyak banget nih pengalamannya Mbak Nopi yang mengikuti lomba, terus pencapaian-pencapaian Mbak Nopi seperti yang tadi udah diceritain ya, kayak peraih IPK terbaik. Nah, boleh dong Mbak kasih tipsnya nih buat kita semua, buat kalian yang nonton, buat aku juga, sama buat teman-teman yang ada di sini nih. Nah, boleh nih Mbak bagi tipsnya dong buat kita semua, gimana sih caranya jadi mahasiswa yang berprestasi? Apa ya, sebenarnya tuh nggak ada tips khusus sih, Vin. Selama saya kuliah itu, ya sebenarnya gini, yang pertama itu pas kita masuk kuliah, itu kita tepatkan dulu tujuan kita kuliah itu buat apa gitu. Apakah untuk gaya-gayaan, saya nih kuliah biar jadi sarjana atau gimana? Kan ada aja yang iya, kan ada aja orang yang kayak gitu ya. Terus ataukah saya kuliah ini saya pengen banggain orang tua, atau pengen pendidikan saya lebih baik lagi gitu kan, supaya nanti kerjanya gampang dan segala macam. Jadi kan macam-macam tuh. Jadi yang pertama kita tetapkan dulu tujuan kita kuliah itu apa gitu. Dari situ kan nanti muncul nih niat dalam diri kita, dalam hati kita, niat kalau saya ini bersungguh-sungguh serius mau kuliah, serius mau belajar supaya saya bisa mencapai tujuan saya gitu. Bener banget sih Mbak, karena emang kita dalam hidup harus punya tujuan ya Mbak, biar jelas gitu arahnya. Iya, orang hidup aja harus punya tujuan ya, apalagi orang kuliah itu harus punya tujuan juga. Betul banget guys, bijak banget ya Mbak Nopi ya. Oke, selanjutnya nih Mbak. Terus yang berapa berarti yang kedua? Yang kedua, kalau pengalaman saya itu ya selama mengikuti mata kuliah, apalagi di kelas khususnya itu harus bersungguh-sungguh. Fokus ya Mbak? Fokus, serius gitu ya. Jadi ya kalau lagi ada dosen yang memaparkan materi, menjelaskan, itu ya kita harus simak memperhatikan, gitu memperhatikan, menyimak. Jadi jangan, kan banyak nih ya mahasiswa sekarang tuh, ya udahlah, saya nggak suka nih mata kuliahnya, jadi ya udahlah mainan HP, gitu nggak dengerin, ada yang tidur, gitu kan, itu dilarang. Jadi kalau maksudnya pengen bisa di mata kuliah gitu tuh ya harus memperhatikan benar-benar, serius, fokus, jangan sibuk sendiri lah. Terus bisa juga mungkin ya Mbak, kalau misalkan memang ada hal atau ada materi yang masih belum kita mengerti, jangan sungkan untuk buat nanya. Betul. Jadi jangan sungkan bertanya ke dosen. Nah, ini tips ya dari saya, komunikasi dengan dosen itu harus yang baik. Gitu. Itu tips keberapa? Ketiga nih? Nggak tahu keberapa ya? Ketiga. Jadi komunikasi dengan dosen. Kenapa? Karena dengan kita sering berkomunikasi sama dosen, ya entah itu komunikasinya nanya mata kuliah kah atau hal lain, itu kita lebih dekat dengan orang yang lebih berpengalaman, ya kan? Akhirnya nanti kita juga akan terbawa-bawa, termotivasi ya, untuk kata dosen nih sebaiknya begini. Jadi kita harus memperbaiki diri kita begini gitu kan. Itu sih, jadi komunikasi dengan dosen itu penting juga. Mungkin sebenarnya emang bener sih Mbak, komunikasi dengan dosen tuh penting juga gitu, biar kita menghindari miskom juga sih. Kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu tapi aduh gimana ya gitu, bingung mau nanya ke siapa nih, orang yang paham di bidang itu, jangan sungkan guys gitu. Karena mungkin dari kita beberapa mahasiswa mungkin sungkannya gini Mbak, aduh pengen cuman takut dosen tuh kayak mungkin di mata kalian tuh killer gitu, kayak aduh takutnya gak welcome, takutnya dibabat abis gitu tuh ya. Mungkin takutnya di situ mungkin kalian kayak udah ngeper duluan, duluan, nggak mau dosennya galak, nggak mau killer dosennya. Kembali lagi kita harus tingkatkan juga percaya diri kita gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak harus
misalkan kita takut nanyanya gitu kan, nanya ke dosen ya ke teman. Jadi komunikasi yang baiklah dengan dosen, teman, orang-orang yang di sekeliling kita gitu tuh. Kalau kita nggak tahu permasalahan yang kita hadapi, solusinya kayak gimana, ya bertanyalah gitu kan. Kan ada pepatahnya apa tuh? Malu bertanya, sesat di jalan gitu. Jadi jangan malu kalau bertanya gitu kan. Nah, betul banget guys. Terus nih Mbak, selanjutnya ada tips apa lagi nih? Ini yang keempat berarti. Apa ya? Selanjutnya ya kita itu aktif berorganisasi. Iya, berorganisasi bisa dalam kegiatan apapun ya kita harus aktif. Termasuk jangan jadi mahasiswa pasif ya Mbak, kayak kupu-kupu tuh aduh. Iya, habis kasihan deh pulang. Kasihan banget gitu, karena kalau wawasan kalian tuh nggak bertambah gitu tuh guys. Jadi sayang banget gitu, kalian masih muda, kalian punya peluang yang sangat besar ya Mbak gitu. Jadi manfaatin waktu ya Mbak berarti ya. Jadi ya jangan sia-siakan di kampus itu ya, kalian ini harus aktif, maksimalin gitu ya Mbak. Maksimalin diri kalian supaya kalian itu bisa mencapai tujuan kalian, tujuan kuliah. Balik lagi, tujuan kuliah itu apa gitu. Kayak gitu guys. Jadi buat kalian yang masih kupu-kupu nih, dikurangin lah gitu, coba kasih niatan ke diri kalian gitu. Gitu, aku harus misalkan target ya gitu sih targetnya Mbak. Misalkan target semester ini IPK-nya harus di atas 3,5. Nah, dari situ kan udah muncul nih tujuan kalian, tinggal niatnya nih gimana sih caranya agar tujuan kalian itu tercapai ya Mbak. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih tips apa lagi nih Mbak? Tips yang kelima. Tips yang kelima, pandailah memanage waktu. Nah, bener banget bahasanya ya. Iya, pandai memanage waktu. Ya kan kita nih kuliah ini kan ikut organisasi juga kan. Kemudian kita juga pastinya punya kegiatan juga kan di luar kampus gitu. Terus ya kita harus bisa memanage waktu, mengatur waktu kita buat belajar mata kuliah, terus buat latihan lah intinya, latihan mata kuliah yang kita pelajari gitu. Terus ya buat organisasi juga, buat kegiatan kita di luar kampus gitu. Jadi ya harus pandai memanage waktu, jangan sampai kita lebih asik ke organisasi tapi nanti kuliahnya terbengkalai. Begitu kan, juga sebaliknya ya Mbak. Jadi ya pandai-pandailah kalian memanage waktu, karena emang kalau hal memanage waktu itu emang penting banget ya Mbak. Jadi kan teratur gitu tuh. Teratur karena ya kita sudah bisa membagi waktu kita gitu, mana hal untuk kuliah, organisasi, atau misalkan refreshing gitu kan. Kan nggak mungkin kan kita mahasiswa hidupnya belajar mulu, bisa ngebul gitu kan. Nanti meledak lagi. Ya pasti ada refreshingnya, cuman waktu refreshingnya ya jangan kebanyakan gitu tuh. Iya, makanya harus manage gitu kan. Manage waktu guys, kayak gitu. Nah, oke, mungkin last tips nih, apa nih Mbak? Apa ya, yang terakhir ya kita itu harus bisa menggali potensi kita gitu kan. Mengetahui kalau kita udah ngerasa saya nih passionnya di sini nih, jadi ya kita harus terus dilatih passion kita itu di bidang apa. Misalkan kita di bidang programmer, ya kita harus melatih terus bidang tersebut supaya skill kita itu lebih bertambah gitu ya. Gitu. Seperti contohnya Mbak ya, misalkan Mbak kan berawal dari ketertarikan nih di tata tulis ilmiah ya, suka nulis, suka mengarang indah gitu ya. Dari ketertarikan itu atau kesukaan itu, akhirnya Mbak Novi nih kayak coba deh dikembangin lagi gitu tuh, diasah lagi nih bakatnya gitu, iseng-iseng berhadiah kan, ikut lomba siapa tahu rezekinya menang gitu kan. Gitu. Emang nggak ada salahnya ya Mbak mencoba, ya nggak sih? Ya nggak ada salahnya. Nggak ada yang salah.
kita itu mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, kan balik lagi karena siapa sih yang diuntungkan ya diri kalian sendiri, ya nggak sih Mbak? Kalau kayak gitu tuh ya diri kalian akan merasa bangga ketika kalian sudah berhasil mendapatkan tujuan yang kalian impikan, ya nggak sih Mbak? Betul. Kayak ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Ya ampun, alhamdulillah ya bisa sampai di titik ini, misalkan alhamdulillah ya misalkan IPK ku sesuai nih sama target aku, kan jadi bangga gitu. Iya, bukan hanya bangga diri sendiri ya, yang Orang lain juga jadi bangga. tapi orang lain juga, terutama orang tua juga pasti Nah. bangga sama kita. Kayak gitu. Orang tua nih yang pasti bangga banget sih kalau misalkan kita berhasil meraih sesuatu ya Mbak, karena pasti orang tua akan merasa wah gak sia-sia nih gitu tuh Iya. perjuangan menguliakan anaknya gitu, akhirnya nih anaknya bisa gitu mencapai suatu pencapaian yang baik gitu. Betul sekali. Nah itu dia teman-teman tips dan trik nih dari Mbak Novi yang udah di-share buat kita semua, bahwa gimana sih tips and trik menjadi mahasiswa yang berprestasi. Keren banget sih Mbak Novi, ya ampun. Makasih. Tapi emang Mbak terapin itu ya berdasarkan pengalaman gitu. Iya dong. Real gitu ya. Jadi udah pasti banget lah, ini mungkin teman-teman boleh banget ya Mbak dicoba diterapkan. Boleh. Tips and triknya nih. Keren banget ya tips dari Mbak Novi, tepuk tangan dong. Yeay, ini keren banget buat Mbak Novi nih yang udah ngasih tips and tricks. Terima kasih banyak. Mungkin Mbak Novi ada pesan yang boleh disampaikan nih buat teman-teman semua yang lagi nonton podcast kita hari ini. Apa yang mau disampaikan nih? Motivasi atau silahkan? Buat teman-teman semua yang khususnya lagi nonton dan juga teman-teman mahasiswa Prodi Sistem Informasi, jangan jangan merasa minder. Kalian itu sebenarnya bisa. Mungkin rasa malu sama pesimis aja yang kalian itu masih masih kuat dalam diri kalian. Jadi cobalah mulai dari sekarang itu dirubah, belajar sedikit demi sedikit, itu kita fokus ke tujuan kita, goalnya itu mau apa, kita targetin, terus kita niat. Jadi kita jalaninnya itu jangan sampai terpaksa, karena kalau sesuatu yang terpaksa itu nggak enak, Nggak baik juga hasilnya. Iya, jadi kita tuh harus punya niat yang baik dan ngejalaninnya itu harus enjoy gitu ya, jangan sampai ada keterpaksaan gitu ya, sedikit demi sedikit lah ya, karena semuanya itu gak ada yang instan. Untuk dapet hadiah pun gak ada yang instan gitu, Ada prosesnya ya, Mbak. prosesnya, jadi ya berproseslah dulu gitu, sedikit demi sedikit ya. Terus apalagi ya, pesan dari saya sih, jalanin dengan penuh kesabaran, kemudian nikmati dengan keikhlasan dan bersyukur dengan kebahagiaan. Jadi bagi kalian yang lagi melalui masa perkuliahan nih, Masa sulit. ya jadi harus tetap dijalanin tapi dengan kesabaran. Sesulit apapun insya Allah lah ya, kalian itu pasti bisa melaluinya. Kemudian jangan lupa dinikmatin, jangan sampai ada keterpaksaan. Jadi harus ikhlas gitu. Terus ya jangan lupa bersyukur, dan bersyukur itu harus dengan penuh kebahagiaan. Jangan sampai kita bersyukurnya tuh kayak terpaksa gitu ya, bersyukur bohong-bohongan gitu. Jangan sampai Kadang kayak ngeluh juga, ya. ngeluhnya jangan. Iya, yang mulai sekarang cobalah berubah sedikit-sedikit. Insya Allah segala sesuatu, tujuan, goal kalian pasti akan tercapai gitu. Amin. Itu aja sih. Keren banget ya ampun Mbak Novi. Emang beda ya guys kalau dinasehatin atau dikasih motivasi sama mahasiswa yang berprestasi itu kayak ngena gitu kan. Masa sih? Bener deh, dari tata cara pemilihan kata aja udah bisa ngebedain kan. Sumpah Mbak Novi emang keren banget. Tepuk dong, ya ampun. Oke guys, mungkin kita sudah di penghujung acara dari podcast kita hari ini.
Semoga tips dan trik yang Mbak Novi tadi bagikan semoga bermanfaat buat kalian. Pokoknya semangat terus, jangan pantang menyerah ya Mbak. Betul. Harus tetap semangat. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah menonton podcast Himasi hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Baik, saya Vidyawati Dewi pamit undur diri. Dan saya Novi Fitrianingsi pamit undur diri juga. Teman-teman jangan lupa ya saksikan Himasi Podcast every Friday selanjutnya dengan tema-tema yang menarik